Ada satu perasaan rohani yang terus muncul dalam batin saya. Seolah ada penegasan dari Roh Kudus yang berbicara melalui beberapa penglihatan rohani yang saya terima. Saya melihat ada orang yang berdiri di atas dua perahu. Lalu ada lagi penglihatan yang lain. Saya melihat ada orang yang berdiri di atas dasar pasir dan batu. Yang saya maksudkan, kaki kiri dari orang tersebut ada di pasir, sedang kaki kanannya ada di batu. Kemudian saya kembali melihat ada lagi orang yang berdiri di atas dua sungai, di mana kaki kirinya di sungai yang berwarna hitam, dan kaki kanan orang tersebut ada di sungai yang terlihat jernih. Saya bertanya lebih lanjut, apa maksud dari beberapa penglihatan tersebut? Dan Roh Kudus menegaskan, inilah saatnya kita harus memilih. Hidup hanya dari firman atau hidup dari apa kata dunia ini. Karena mereka yang masih terus berpijak di atas dua pijakan yang berbeda, pasti akan binasa. Selama ini ternyata pikiran kita sudah menjadi teramat sangat lahiriah. Kita menganggap apa yang terjadi di sekitar hidup kita dan berbagai bentuk sistem kehidupan yang ada di bumi ini sebagai sesuatu yang normal. Padahal sebenarnya hal itu tidaklah normal. Misalkan, kita sudah menganggap bahwa adalah hal yang normal untuk manusia menjalani hidup sehari-hari dengan mengejar dan mencari uang. Kita juga sudah menganggap normal jika manusia harus bekerja keras demi untuk bisa meraih kebutuhan hidup sehari-harinya. Kita juga sudah menganggap bahwa kesedihan, kemarahan, kekecewaan, serta kepahitan hidup sebagai sesuatu yang normal untuk dialami dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Padahal itu semua bukan sesuatu yang normal pada mulanya. Kita tidak menemukan jenis kehidupan model seperti itu di Taman Eden. Manusia dicipta untuk menyembah Tuhan dan melakukan kehendaknya, bukan untuk mengejar uang, apalagi hidup dalam konflik batin. Jadi jangan terus berharap pada kehidupan yang lahiriah. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Ia tidak mau kita menjalani kehidupan dengan level yang ada di bawah dari kehidupan di Taman Eden. Dia mau kita terus ada di dalam dunianya. Kehidupan dalam dunia Tuhan ternyata tidak bisa dijalani dengan dua kaki. Tidak bisa. Kita harus hidup hanya dari firman-Nya saja. Karena itulah jalan satu-satunya untuk kita hidup dalam dunianya Tuhan. Bahkan ia hanya bisa berjalan dengan orang-orang yang mau hidup hanya dari firman. Ingat, ia adalah Allah yang cemburu. Ia mau hidup kita sepenuhnya hanya untuk dirinya, bukan yang lain. Ada hal menarik yang Roh Kudus tekankan, bagaimana caranya hidup hanya dari firman. Awalnya saya berpikir ini berkaitan dengan ketekunan kita untuk membaca Alkitab dan tekun mengejar Tuhan. Itu memang tidak salah, tapi ada pemahaman yang lebih utuh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ia menjelaskan bahwa hidup hanya dari firman sangat berkaitan dengan kecenderungan hati yang kita miliki. Sebab kecenderungan hati yang kita miliki sangat menentukan dimensi roh apa yang akan datang mendekat. Jika kecenderungan hati kita jahat, maka dimensi roh-roh dunia dan roh jahatlah yang akan mendekati kehidupan kita. Tapi jika kecenderungan hati kita memang terarah kepada firman, terarah pada kebenaran, maka firman Tuhan atau keberadaannya, realita hadiratnya lah yang akan datang mendekat. Doa saya hari ini, biarlah Roh Kudus senantiasa mengarahkan kecenderungan hati yang kita miliki untuk terus tertuju hanya kepada firman saja. Percaya pada firman saja dan hanya memegang firman saja tanpa ada percampuran sedikit pun. Sebab saya yakin inilah yang akan membuat kesadaran akan realita Tuhan semakin nyata atas kehidupan kita. Jika Tuhan nyata, maka langkah kaki saya jadi semakin mantap bersama dengan Dia. Sebab saya tidak membutuhkan yang lain. Yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyata, hal apa lagi yang saya butuhkan? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Bersama dengan firman-Nya,
kita akan mengalahkan dunia. Hanya di dalam dunianya Tuhan, hidup kita tidak akan tergoncangkan. Ada satu tayangan video yang selama beberapa waktu terakhir ini terus muncul dalam benak saya. Dalam video tersebut, ada seekor singa yang mengendap-endap ingin menerkam sekumpulan orang yang ada di depannya. Ia perlahan-lahan bergerak semakin mendekat dengan sasarannya yang sedang memunggungi dirinya. Mereka yang menjadi target sasarannya sama sekali tidak mengetahui jika ada seekor singa di belakang mereka. Dan ketika jaraknya sudah sangat dekat, singa tersebut segera melompat ingin menerkam leher belakang salah satu orang di antara mereka. Tapi ternyata singa tersebut hanya membentur sebuah kaca tebal yang menjadi pembatas antara manusia dan hewan dalam kawasan tersebut. Orang-orang yang awalnya menjadi sasaran dari sang singa sejenak menjadi kaget. Lalu mereka tertawa bersama-sama menyaksikan si singa tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dari video tersebut ada beberapa pesan firman yang saya rasa diinginkan oleh Tuhan untuk terbangun menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Yang pertama, peperangan memang sangat nyata. Iblis sedang terus berupaya dengan segala tipu daya yang ia miliki untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita, dan kemudian akan terus melanjutkannya dengan membunuh dan membinasakan kehidupan kita sebagai orang-orang kegerakan. Iblis akan melakukan segala macam cara untuk mewujudkan hal tersebut. Namun sadarilah, iblis pun ada dalam kendalinya Tuhan. Iblis tidak berkuasa atas kita. Ia tidak pernah menjadi jauh lebih kuat daripada Tuhan. Dan ingatlah, Kristus telah menghancurkan iblis, dosa, dan maut. Jadi tenang saja, semuanya aman terkendali oleh karena adanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah pagar perlindungan bagi kita. Kesetiaannya bagaikan perisai dan pagar tembok yang melindungi diri kita. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang keempat mencatat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lalu dalam Mazmur 91 ayat 9-11 Alkitab juga menuliskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya jadi sadar, ayat di atas memang sering kita baca, tapi ternyata belum terbangun menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam batin kita. Kita masih sering takut, khawatir, dan cemas, bahkan sering terganggu oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Tapi inilah waktunya untuk kita menjadikan ayat tersebut sebagai dasar keyakinan. Kita akan merenungkannya, mengimajinasikannya, mendeklarasikannya sampai manusia roh kita jadi bergelora. Sehingga di saat ada di dalam peperangan sehebat apapun, batin kita bisa tetap tenang. Sebab kita tahu dengan pasti, musuh tidak akan pernah bisa menyentuh diri kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuhkan. Perlindungannya sempurna atas kita yang percaya. Jadi kita tidak perlu panik. Teruslah berfokus pada realitanya yang sedang nyata di hadapan kita. Yang ketiga, biasakan untuk meresponi pekerjaan musuh dengan cara tertawa. Ya, tertawai saja. Begitulah cara Tuhan di sorga meresponi musuh-musuhnya. Jadi kita hanya perlu mencontoh Tuhan saja. Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis, tetapi Allah hanya mentertawakan segala rencana mereka yang picik. Mengapa Tuhan tertawa? Karena Dia adalah Tuhan di atas segalanya.
Tidak ada yang lebih berkuasa selain Dia. Jadi siapapun dan apapun tidak akan pernah sebanding dengan Tuhan sendiri. Ia jauh lebih kuat dari segalanya. Dan rencananya tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun juga. Dengan kita tetap menyatu dengan dirinya, dengan cara menghubungkan diri kita melalui firman yang sudah Dia berikan, maka kita pun akan selalu menikmati realita keberadaan Tuhan yang berperang bagi kita. Memastikan apapun janji yang sudah Dia berikan kepada kita akan dapat terwujud sepenuhnya. Kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mencatat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kitab Filipi 1 ayat yang ke-6 juga menuliskan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pagi ini ada satu ayat firman yang dimunculkan oleh Roh Kudus dalam batin saya untuk dibangun menjadi suatu dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ayat firman itu terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya bertanya, mengapa ayat tersebut harus dibangun menjadi dasar keyakinan? Ternyata cetakan dunia yang selama ini membentuk kehidupan manusia telah memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa segala peristiwa buruk yang terjadi dalam diri kita merupakan bagian dari rencana Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah cetakan dunia yang harus kita cabut. Bahkan kita harus dengan ekstrim mencabut kamus kata diizinkan Tuhan. Sebab kata tersebut seringkali membuat kita jadi salah berprasangka dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita jadi beranggapan Tuhan punya niat buruk. Padahal tidak ada niat buruk dari Tuhan terhadap diri kita. Ia Bapa yang baik. Bahkan Ia mendidik kita dengan cara memberikan firman dan pekerjaan Roh-Nya. Hewan saja tidak mempunyai niat jahat terhadap anak-anaknya. Lihat saja bagaimana Raja Wali melatih anaknya terbang. Ia tidak memiliki niat agar anaknya jatuh ke bawah dan membentur dataran yang keras. Tidak, ia mengangkat, menggendong sebelum menyentuh daratan, lalu membawanya kembali ke atas untuk berlatih menguatkan sayap-sayap anaknya. Itu perlakuan dan niat hewan terhadap anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Masakan Ia berniat jahat atau berniat buruk terhadap kita? Tidak mungkin. Lalu apa dasar firman lain selain ayat di atas? Coba saja lihat bagaimana mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya pada Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tidak ada keburukan sedikit pun. Semuanya baik dan indah. Jadi di dalam Dia tidak ada rencana buruk sedikit pun. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dari sejak itulah ada banyak peristiwa buruk terjadi di atas muka bumi sampai saat ini. Dosa sifatnya merusak dan iblis berniat mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi perhatikan saja cerita yang ada di Alkitab. Kitab Kejadian 1 dan 2 menunjukkan semuanya baik dan indah. Namun setelahnya, sampai kitab Wahyu ada saja kejadian-kejadian buruk yang terjadi, bahkan di antara orang percaya. Hal ini tanpa sadar mulai mempengaruhi dasar keyakinan kita dan pengenalan kita akan Dia. Kita jadi beranggapan bahwa Tuhan juga mengizinkan hal buruk dan peristiwa buruk terjadi atas diri kita. Padahal tidak begitu keinginan dan kehendak Tuhan. Ia tidak mempunyai niat
bahkan tidak pernah mau mengizinkan ada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Ingat, hal buruk terjadi selalu berasal dari niat dosa, iblis, dan maut. Pagi ini, saya mengambil keputusan untuk hanya mempercayai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Tuhan. Ini dasar keyakinan yang cukup menentukan kehidupan kita. Sebab apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi. Saya mau meyakini ayat firman di atas. Roh Kudus selalu menegaskan dalam batin saya, jangan heran ketika di hari-hari ke depan engkau akan terus menjalani kehidupan hari-harimu tanpa peristiwa buruk yang terjadi. Itulah kehidupanmu yang normal. Mungkin engkau melihat ada 1000 orang rebah di sisimu dan berlaksa orang rebah di sebelah kananmu. Tapi itu semua tidak akan menimpamu. Dunia memang akan terus bergoncang. Tetapi Tuhan berkata, karena engkau berpijak di duniaku, kata Tuhan, engkau membangun dasar keyakinan atas firman, maka kita akan mengalami realita firman tersebut menjadi nyata dalam hidup kita. Kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga menuliskan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Menarik untuk memperhatikan kata berserulah dari ayat di atas, karena ditulis dengan kata Ibrani kara, yang dapat diterjemahkan memanggil dengan suara yang keras, memanggil untuk datang. Kita masih membahas tentang berbagai misteri kehidupan. Terjadinya berbagai peristiwa negatif yang menimpa kehidupan orang-orang percaya dan membuat terjadinya koyakan pada emosi atau jiwa seseorang, sehingga meninggalkan suatu ruang kosong dalam hidupnya. Kalau tidak segera ditanggulangi, ruang kosong tersebut berpotensi untuk menjadi ruang gerak dari berbagai roh-roh dunia ataupun roh-roh jahat lainnya yang akan terus mencoba untuk mencuri dan merusak kehidupan ilahi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Seringkali juga bahkan memberi ruang untuk si jahat jadi terus menaburkan benih-benih keraguan yang membuat kita jadi mulai meragukan kebaikan dan kasih setia Bapa. Tidak sedikit juga yang akhirnya menjadi terjebak dalam suatu keterikatan, kecanduan, atau berbagai bentuk pelampiasan yang bersifat negatif lainnya. Bukan sekedar jatuh dalam pergaulan bebas, berjudi, keterikatan pada alkohol, kecanduan narkoba, atau pornografi belaka, tapi termasuk di dalamnya berbagai tindakan gila shopping atau sekedar gila makan. Melalui ayat di atas, Roh Kudus memberikan penegasan bahwa satu-satunya cara untuk menanggulangi koyakan emosional atau mengisi kembali ruang kosong dalam batin kita hanyalah dengan mengundang Dia untuk datang dan memenuhi keberadaan kita dengan realita hadiratnya. Realita dari keberadaan Tuhan yang memenuhi seluruh hidup kita dengan kasih-Nya akan seketika menjawab berbagai pertanyaan atas semua misteri kehidupan dalam hidup kita. Saat seseorang mengalami suatu peristiwa buruk, seringkali hal tersebut menyisakan ada banyak tanda tanya atau pertanyaan dalam hidup kita. Tapi tidak peduli sudah dijelaskan dengan model dan cara apapun, semua penjelasan tersebut tetap tidak akan bisa memuaskan batin kita. Karena pada dasarnya memang kita tidak membutuhkan penjelasan tentang mengapa peristiwa buruk ini atau peristiwa buruk itu terjadi pada atas kita. Pada dasarnya kita tidak menghendaki peristiwa buruk tersebut menimpa diri kita. Titik. Jadi karena semua pertanyaan tersebut sepertinya tidak bisa terjawab, maka kita pun menyebutnya sebagai suatu misteri kehidupan, dan kita pun membiarkannya terkubur oleh waktu. Tapi sadarilah, semakin ada banyak misteri kehidupan yang terkubur dalam batin kita,
Artinya ada semakin banyak ruang kosong yang bisa menjadi playground dari musuh dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya secara pribadi Tuhan memberikan dorongan kepada kita. Berserulah kepadaku, panggil aku untuk masuk dan memenuhi setiap ruang kosong yang ada dalam hidupmu. Ketika realita keberadaanku memenuhi kehidupanmu, kata Tuhan, maka secara otomatis semua misteri kehidupan dalam dirimu akan terpecahkan. Realita keberadaanku yang memenuhi berbagai ruang kosong dalam hidupmu adalah merupakan jawaban atas berbagai misteri kehidupan yang selama ini terkubur dalam batinmu. Saya berdoa, biarlah melalui daily devotion pada hari ini, saya mengembalikan suara dan seruan yang pernah hilang dari batinmu. Biarlah kekuatan untuk berseru dan memanggil Tuhan untuk datang dan memasuki, memenuhi duniamu dengan keberadaannya, mengakibatkan terjadinya serangkaian intervensi ilahi dalam hidupmu. Dia menata ulang kehidupanmu yang pernah atau bahkan sedang ada dalam kekacauan. Biarlah dengan firman-Nya, sekali lagi Bapa memisahkan pengaruh dan bayang-bayang kegelapan untuk keluar dari batinmu. Sekali lagi Dia berfirman dan menghadirkan terang kebenaran-Nya untuk berkuasa atasmu. Kembali ada ketenangan, damai sejahtera dan sukacita ilahi kembali memenuhi batinmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. God, change your mess to become a message. Sekali lagi, engkau dibawa oleh Roh untuk terhubung dengan realita kerajaan-Nya, sebab hal kerajaan sorga selalu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus-Nya. Hidupmu yang selama ini penuh kekacauan dibuat Tuhan menjadi pesan bagi bangsa dan generasi ini. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.